wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita melanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram bab al-mash 'ala al-khuffain, mengusap dua khuf atau dua sepatu. Yang kemarin kita telah menyelesaikan 3 hadis sampai hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kemarin juga kita telah jelaskan tentang kaifiyah, bagaimana cara mengusap khuf. Masih ingat cara mengusap khuf yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah? Kayaknya lupa ya. Atau pada intinya yang penting apa? Mengusap khuf sebagian besarnya atau seluruhnya bagian atas. Maka di sana dibagi beberapa, ada para ulama minimal 2 lah. Pertama, mengusap khuf yang ghairu masyru', yang tidak disyariatkan, dan ada mengusap khuf yang kamil, yang sempurna, dan ada mengusap khuf secara mujzi saja, sah mengusap khufnya. Maka yang ghairu masyru' ini adalah mengusap khuf bagian bawahnya, bagian bawah sepatu. Karena ada 2 bagian sepatu kan, ada atas, ada bawah. Nah, bagian bawah ini ghairu masyru'. Sebagaimana kemarin kita telah jelaskan bahwa hadis yang menyebutkan diusap juga bagian bawah hadisnya dhaif dan bahkan didhaifkan oleh para ulama besar seperti Imam Bukhari, Abu Zur'ah, Imam Syafi'i, Abu Daud, Imam Tirmidzi. Abu Daud dan Tirmidzi yang meriwayatkan hadis tersebut dan mereka juga menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Hadis yang kedua di dalam kitab Bulughul Maram. Maka mengusap khuf bagian bawah ini ghairu masyru', tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Dan ada hadis yang sahih, itu adalah bagian atas. Hadisnya Ali bin Abi Thalib, hadis yang ketiga, itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, qal law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu khuf aula bil mashi min a'laha. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kalaulah seandainya agama ini dibangun di atas akal saja, dalil itu kedua, 3, maka mengusap bagian bawah khuf, bagian bawah kaki sepatu, maka itu lebih aula, lebih pantas, lebih baik daripada mengusap bagian atasnya. Karena secara logika yang kotor pasti bawah. Yang kena kotoran kah ataupun kena tanah, kena lumpur itu pasti bagian bawah, itu yang pertama kali pasti kena. Atasnya ya kalau seandainya cipratnya lebih besar saja. Maka Ali bin Abi Thalib menekankan kalau seandainya emang dibangun di atas akal agama ini, maka nih saya mengusap bagian bawah itu lebih aula daripada mengusap bagian atasnya. Kemudian beliau menyebutkan wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai. Maka Ali bin Abi Thalib menyebutkan sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap zahir itu yang nampak dari khuf, berarti bagian atasnya dari kedua khufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin kita telah sebutkan ya, jadi dibagi 2 tangan.
Pertama kan tangan kita masukkan ke air. Tangan dimasukkan ke air untuk mengambil air, karena mas itu adalah mengambil air saja, nggak diambil ciduk begini ya, tapi ambil selesai. Kemudian siapkan tangan, ada bagian tangan kanan di sisi apa namanya ini, stop, bingung juga ya, apa yang namanya, ya punggung kaki, yang bagian kirinya di belakang, dan kemudian ditarik ke atas. Ada yang menyebutkan juga sebagai ulama yang lainnya hanya bagian atas saja. Yang bawah sini nggak perlu tumit, tak perlu. Bagian atas saja. Bagian atas saja yang diusap. Dan ada sebuah riwayat dari sahabat Nabi SAW menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika mengusap khuf itu langsung dengan kedua tangannya. Maksudnya gimana? Langsung dengan tangan kanan di kaki kanan, tangan kiri kaki kiri, langsung diangkat sampai ke betisnya, diangkat ke atas, langsung dengan dua tangan. Kalau tadi cara pertama itu adalah dua tangan di satu kaki, kalau ini dua tangan di dua kaki. Maka yang sempurnanya adalah yang dua tangan di dua kaki, karena ada riwayat dari Rasulullah SAW. Ya, qadrul mujzinya ya asalkan, qadrul sahnya ya asalkan diusap bagian atasnya saja. Yang penting jangan satu titik, jangan. Tapi usap sebagian banyaknya. Nah, itu qadrul mujzi. Yang sempurnanya seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau yang dimisalkan oleh para ulama. Ini untuk mengusap. Untuk mengusapnya. Tapi di sini menarik. Oh, di sini selanjutnya. Hadis yang selanjutnya kita lihat dulu. Hadis yang keempat dari Safwan ibn Asal. An Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhaha. Hadis dari Safwan ibni Asal yang menjelaskan tentang muddah waktu, berapa waktu boleh mengusap khuf. Kemarin kita sudah jelaskan tentang masalah masyru'iyahnya atau disyariatkannya mengusap khuf. Karena ini tidaklah ada yang menyelisih kecuali dari firqah Syiah dan juga firqah Khawarij. Nah, maka di sini hadis Safwan diriwayatkan dari Imam Nasa'i, Tirmidzi. Kutubus Sunan, kita tahu Kutubus Sunan adalah kutub yang di bawah derajatnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Derajatnya di bawah, enggak di atas. Sunan Arba'ah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah itu di bawah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, sebelumnya setelahnya hadis yang kelima, kalau salah. Hadis yang kelima kita lihat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihin lil musafir wa yawman wa lailah lil muqim. Hadis yang setelahnya itu hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan sebelumnya hadis kita yang keempat ini hadis Safwan ibni Asal yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan juga Tirmidzi. Maka secara konteks seharusnya hadis Muslim pasti lebih kuat. Ini kita lagi bicara tentang masalah hadis.
Tapi tahunya Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan di dalam hadis ini, laisa fit tawqir syai'un as-sahhu min hadis Safwan ibn Asal. Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan tidaklah ada hadis yang lebih sahih, yang lebih kuat daripada hadisnya Safwan ibn Asal. Sedangkan kita tahu Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi Imam Bukhari menunjukkan bahwa hadisnya Safwan ini lebih sahih daripada hadisnya Muslim tadi. Walaupun hadisnya Safwan yang sangat uniknya, Masya Allah, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beginilah para ulama. Kenapa beliau menyebutkan hadis ini lebih kuat, sedangkan lebih kuat daripada hadisnya Sahih Muslim? Karena Imam Muslim pun meriwayatkan hadis Ali tadi bukan di hadis asalnya, bukan di hadis pokoknya, tapi di hadis mutaba'ah, mengikut, menguat saja, menguati hadis yang ada di atasnya. Beliau Imam Muslim ketika menyebutkan beberapa hadis dalam bab, itu ada hadis penguat, di bawah itu hadis penguat biasanya. Itu menguatkan hadis yang atas. Maka itu enggak diharuskan hadis mutaba'ah ini harus sahih secara syaratnya Muslim. Begitu juga Imam Bukhari, ada juga hadis yang mutaba'ah, yang di bawah nanti akan menguatkan saja di hadis atasnya. Nah, maka karena ini cuma mutaba'ah, maka hadisnya An-Nasa'i tadi walaupun dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, tetap hadis Imam Nasa'i menurut Imam Bukhari lebih kuat lebih sahih daripada hadisnya Ali. Dan kenapa ya Imam Bukhari tidak memasukkan hadis Safwan tadi dimasuk dalam kitab Bukhari? Karena ada rawi yang beliau tidak masukkan dalam kriteria Imam Bukhari, maka tidak dimasukkan. Tapi hadisnya dua-duanya sahih dan hadis dua-duanya tidak bertentangan. Yang hadis Ali bin Abi Thalib setelahnya dan hadis Safwan sama satu titik, yaitu adalah menyebutkan tentang batasan mengusap khuf. Hadis Safwan menyebutkan untuk musafir saja. Tapi kalau hadisnya Ali bin Abi Thalib menyebutkan musafir untuk dan juga mukim. Maka hadis Safwan kita lihat menyebutkan Safwan ibn Asal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna memerintahkan kami. Nah, ketika kata ya'muruna, amarna, nuhina misalkan, atau nahaina, ini semuanya menunjukkan bahwa hadisnya adalah hadis yang marfu. Kata konteks saja perkataannya mungkin perkataan sahabat, tapi hadis itu adalah hadis dari Rasulullah SAW, dari ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin konteksnya beda, mungkin lafaz-lafaznya ada sedikit berbeda, tapi intinya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sini kita qala Safwan yang berkata, Rasulullah tidak berkata, tidak bersabda. Tapi hadis ini dimasukkan oleh para ulama hadis marfu. Kenapa? Karena ada perkataan ya'muruna. Tidaklah ada yang memerintah sahabat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ya'muruna idza kunna safran. Ketika kami ini dalam keadaan safar, berarti musafir. Apa? An la nanzi'a khifafana. Tidak diperkenankan atau tidak diharuskan melepas khuf kami. Melepas khuf kami atas sepatu kami salasata ayyamin wa layaliyahunna. 3 hari dan 3 malam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan berkata kepada mereka, jangan lepas sepatu selama 3 hari 3 malam bagi musafir. Maka ketika kita dalam keadaan safar, maka kita diperbolehkan untuk tidak melepas sepatu kita selama 3 hari 3 malam untuk mengusap khuf. Maksudnya tidak dilepas, ya nanti diusap khufnya. Bukan maksud 3 hari akhirnya lepas gitu, enggak. Cuci kakinya bukan, tapi diusap khuf. Illa min janabah. Tapi ditambahkan oleh Safwan illa min janabah, kecuali dari janabah. Berarti menunjukkan masal khuf ini hanya berkaitan tentang hadas asghar.
tentang hadas yang kecil saja. Kalau kena hadas yang besar, maka tidak diperbolehkan masuk khuf sampai hilang hadas besarnya. Baru 2 hari safar, kemudian baru 2 hari, taunya dia mimpi misalkan. Setelah dia mimpi, maka dia harus wajib buka sepatunya, dia cuci kaki dan masuk mandi. Selesai itu dia wudhu, baru dia boleh pakai lagi sepatunya dan melanjutkan masul khufnya dengan hitungan baru. Dengan hitungan baru, bukan hitungan lanjutkan dari sebelumnya, tapi hitungan baru. Karena dia sudah batal masul khufnya di awal. Karena apa? Pembatalnya kena janabah. Nanti kita akan sebutkan beberapa pembatal-pembatalnya. Maka menunjukkan dari sini bahwa masul khuf hanya bisa untuk hadas kecil saja. Maka sebutkan lagi, ditekankan lagi, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tetapi kita tidak dilarang untuk melepas khuf kami itu dari buang air besar, buang air kecil ataupun tidur. Nah, ini 3 ini adalah hadas kecil walaupun namanya buang air besar ya. Buang air besar, wah, itu hadas besar bukan, itu hadas kecil walaupun namanya besar. Maka itu semua 3 itu ataupun hadas kecil yang lain seperti misalkan kentut atau seperti apa lagi yang lain, hadas kecil yang lain? Pipis sudah? Baulin kan? Pipis. Naumin. Apa lagi? Keluar darah yang banyak. Keluar madhi. Dan yang lain-lain ya. Sudah habis ya? Belum ya? Nah, maka untuk setiap hadas kecil tidak dilepas selama waktunya belum habis. Selama waktunya belum habis. Tapi kalau waktunya sudah habis, maka mau hadas kecil mau hadas besar maka dia harus lepas. Mau hadas kecil atau hadas besar, ataupun dia belum berhadas, maka dia harus lepas. Nah, di sini hadis Safwan menyebutkan tadi illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tentang kait tentang hadasnya. Tapi di hadis Ali bin Abi Thalib tidak. Hadis Ali bin Abi Thalib, kita lihat. Ali bin Abi Thalib ini hanya menjelaskan tentang waktu bagi musafir dan waktu bagi mukim. Maka disebutkan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiyyu salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil mukim yakni fil mashi 'alal khuffain. Ini ada sebuah konteks yang sangat indah ya. Maksudnya sebuah kata yang sangat membuat kunci. Ja'alan Nabi. Nabi SAW menjadikan untuk para sahabat Nabi SAW dan para kita umat, yaitu 3 hari buat orang mukim dan 1 hari 1 malam buat 3 hari 3 malam untuk musafir, 1 hari 1 malam untuk mukim. Untuk apa? Masalah khufain. Ketika perkataan ja'ala, maka menunjukkan apa? Bahwa waktunya dimulai ketika sudah mulai mash yang wajib. Jadi ketika memakai sepatu dihitung awal waktunya, bukan ketika memakai sepatunya. Kita pakai waktu setelah sholat subuh, pakai. Bukan ketika waktu itu yang dihitung. Tapi apa? Ketika sudah mash wajib. Kapan? Ketika dia sudah wudu untuk sholat. Atau ketika dia sudah batal sudah batal hadasnya. Maka itu waktu baru dihitung. Dia makainya subuh, setelah subuh atau subuh lah anggap. Dia wudu, kan harus berwudu dulu ya. Masul khuf itu harus wudu dulu sempurna, kemudian pakai sepatu. Nah, maka berarti dia sholat subuh dengan wudu sempurna. Kemudian baru batalnya
setelah sholat asar. Setelah sholat zuhur. Dia sudah sholat zuhur dengan wudhunya di waktu subuh. Atau dia belum batal, dia cuma tajdidul wudhu. Dia belum batal, dia cuma hanya wudhu dan juga mengusap khuf. Karena tajdidul wudhu, bukan masah yang wajib. Kemudian baru dia batal di waktu asar. Maka kapan hitungnya? Ketika waktu asar. Bukan waktu zuhur, waktu subuh. Bukan waktu subuh. Dan disebutkan para ulama lebih menyukai menghitungnya bukan dengan jam. Menghitungnya bukan dengan jam, tapi dengan waktu sholat. Yaum wa laila, 1 hari 1 malam. Oh, berarti menunjukkan 1 hari 1 malam ada 5 sholat. Maka dihitung 5 sholat. Ketika di awal mengusap khuf yang wajib itu di waktu asar, maka waktu asar pertama, maghrib kedua, isya ketiga, subuh keempat, zuhur kelima. Setelah zuhur sholat asar dia wajib lepas. Dia wajib lepas. Dan dia harus berwudu. Karena apa? Sudah selesai waktu diperbolehkannya mengusap khuf. Maka dari sini kita tahu bahwa pembatal khuf ada pertama tadi adalah janabah, hadas besar. Kemudian yang kedua adalah habisnya waktu yang diperbolehkan. Maka secara otomatis wudunya pun akan batal nanti. Karena apa? Hadis yang setelahnya, dua hadis setelahnya kalau salah, hadis yang ke-7, hadis yang ke-8, hadis yang ke-8. Ini menyebutkan sahabat Nabi SAW, rakhasa Rasulullah SAW, atau annahu rakhasa. Sungguhnya Rasulullah itu memberikan rukhsah. Maka dari sini menunjukkan bahwa masalah al-khuffain adalah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Daripada menyusahkan dirinya untuk membuka terus sepatu, maka diperbolehkan dia mengusap khuf. Apalagi ini kalau seandainya tentara, ya, atau kita lagi naik gunung, itu akan repot kita untuk membuka sepatu. Wudhu dikit buka lagi. Apalagi kalau kita seorang orang yang sering menjaga wudhu, batal sedikit kita wudhu, repot. Buka lagi, masuk lagi, buka lagi dan buka, masuk lagi. Walaupun yang kuat masah al-khuffain bukan harus ada uzur. Karena riwayat riwayat hadis yang setelah ini dari Ali bin Abi Thalib Tsauban, itu yang rajih itu adalah bukan karena uzur. Hadisnya yang sahih, yang kuat itu adalah bukan karena uzur. Jadi memang ini diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Seperti orang sholat qashar. Qashar bukan karena uzur, tapi karena dia sudah safar, ya udah itu diqashar. Bukan nunggu dulu ada masyakoh enggak, ada kesusahan enggak. Tapi karena dia sudah safar, maka dia sudah diperbolehkan mengqashar salat. Beda dengan menjamak baru melihat ada kesusahan enggak, ada masyakohnya enggak, ada ini enggak, ada itu enggak. Maka khuf juga sama. Khuf juga sama. Maka dari sini lebih aula mana? Lebih ahsan, lebih baik mana? Mengusap khuf atau mencuci kaki? Mengusap khuf. Mengusap khuf kah? Dalam safar. Mengusap khuf dalam safar. Ada yang lain? Apa? Lebih aula atau lebih baik mana? Mengusap khuf atau mencuci kedua kaki? Berarti mencuci kedua kaki berarti nggak pakai khuf kan? Dibuka, diwudu secara sempurna. Kemudian atau dia mengusap khufnya. Iya, makanya kan umum. Mencuci kedua kaki. Bagi mukim. Kita enggak mengkaitkan mukim ataupun musafir ini.
Nah pertanyaannya, lebih aula, lebih baik mana mengusap khuf atau mencuci kedua kaki ketika wudhu? Mencuci kedua kaki. Maka di sini para ulama ada 3 perkataan. 1 perkataan Imam Syafi'i, 2 perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Perkataan Imam Syafi'i ulama Syafi'iyah yang diwakilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang lebih aula itu adalah mencuci kedua kaki. Asalkan dengan syarat tidak mengira bahwa mengusap khuf bukan bagian dari sunnah. Bukan bagian dari sunnah. Tapi kalau dia berkata, oh mengusap khuf itu bukan sunnah, itu enggak disyariatkan, itu bukan bagian dari agama, maka mengusap khuf itu lebih aula daripada mencuci kedua kaki. Kalau ada pemikiran demikian. Kemudian yang perkataan Imam Ahmad bin Hanbal yang kedua adalah mengusap khuf lebih aula daripada mencuci kedua kaki. Kenapa? Karena untuk menunjukkan syiar Islam ini. Syiar Islami, Islam yang dimana ya ini khususan untuk bagi kaum muslimin dan bahkan untuk membedakan dari Syiah dan juga Khawarij. Tapi pendapat yang lebih baik itu adalah pendapat yang ketiga yang dikatakan Imam Ahmad, yaitu ini tergantung keadaan. Kalau dia memakai khuf, maka yang aula bagi dia itu mengusap khuf, dan kalau dia tidak memakai khuf, maka yang aula bagi dia adalah mencuci kedua kaki. Mencuci kedua kaki. Jadi ketika ada khuf jangan dibuka, udah nggak usah dibuka, tapi usap khufnya. Itu lebih aula. Karena ini adalah rukhsah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada salat qashar diberikan, maka para sahabat itu merasa canggung. Maka sampai Rasulullah berkata, "Innallaha qad shadaqa lakum faqbalu shadaqata Allah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sedekah kepada kalian, maka terima sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rukhsah, maka kita terima ketika kita memakai khuf. Asalkan sesuai dengan syarat-syarat tadi. Syarat-syarat untuk memakai khuf. Maka ini lebih baik ketika pakai khuf itu, maka yang lebih aula adalah mengusap khuf. Ketika tidak memakai khuf, maka yang lebih aula adalah mencuci kedua kaki. Maka kita kembali dulu syarat khuf apa aja? Syarat untuk diperbolehkan masa khuf. Gimana? Mukim juga boleh ya. Kalau siapa mukim juga boleh musaf. Bersih dari hadas besar. Kurang. Ingat hadis pertama. Apa? Berwudu. Iya, boleh. Berwudu secara sempurna. Atau suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dia sudah nggak berhadas besar, kemudian dia berwudu sudah sempurna, baru boleh dia mengusap khuf. Dia pakai khufnya, kemudian setelah dia berwudu selesai sempurna wudunya, jangan satu-satu ya, dua-duanya kakinya sudah dicuci, kemudian baru dipakai sepatunya kanan kiri, kemudian setelah itu boleh bagi dia mengusap khuf setelahnya. Kemudian syarat yang kedua, dia itu sabat binafsihi. Dia itu kokoh untuk mengekang sendiri, nggak ada bantuan, bukan cuma tempelan doang gitu, bukan. Tapi khuf tersebut dipakai, udah, kepakai gitu, nggak terlepas. Maksudnya terlepas ini bukan terlepas karena tendang terlepas, bukan ya, maksudnya dia gampang lepas gitu, kayak portable gitu, sepatu portable kalau ada, bukan kayak gitu. Dia harus kokoh dia sendiri. Bukan, sepatu sandal nggak masuk juga. Karena syarat yang ketiga lagi adalah satiru mafrud atau fardhu wudu, menutup semua yang wajibnya wudu. Maka sandal sepatu itu nggak masuk. Karena apa? Karena bagian wajib wudu ada yang tidak tertutup. Tumit dengan mata kaki. Tumit dengan mata kaki. Maka ini harus tutup.
Maka seminimalnya khuf itu di atas mata kaki. Seminimalnya di atas mata kaki. Kemudian kemarin kita sebutkan tidak boleh ada bolong yang besar. Dia bukan sepatu portable tapi dia ada bolongnya gitu. Nah, itu bolongnya di depan lagi di atas. Enggak. Iya, saat huruf ana di bawah mata kaki, tapi pakai kaos kaki gitu. Tapi tetap itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan perhatikan juga, berarti menunjukkan ketika kita masuk khuf, sholatnya juga pakai khuf. Jangan nanti kita kira masuk khuf boleh pakai sepatu, akhirnya dia wudu, usap khuf, kemudian masuk masjid dilepas. Maka apa? Wudunya batal, dia harus ulang wudu. Karena pembatal khuf adalah ketika dia melepas khuf tersebut. Maka kalau kesannya kita di dalam masjid, misalnya kita sholat di masjid kita sekarang, alhamdulillah ini dengan keramik dan bahkan dengan karpet yang tebal-tebal bahkan ya. Maka kalau itu jangan kita pakai, dipakai dalam langsung buah, bahaya kita. Ini apa ini nanti kan? Aliran apa ini? Tapi ini dipakai untuk di tempat-tempat yang kita bisa sholat dengan sepatu. Mungkin di lapangan. Jadi misalkan sholat Id, kan disunahkan di lapangan. Ketika di lapangan, boleh kita pakai sepatu. Ingin menampakkan sunnah misalkan, boleh. Tapi kalau seandainya sholatnya di lapangan, takutnya nanti sholat itu di dalam masjid, masuk ke dalam masjid tanpa pakai sepatu, wah ini repot nanti, bahaya. Sama dengan sholat memakai sendal. Sholat memakai sendal boleh, ya tapi kita perhatikan ketika di tempatnya yang bisa. Jangan setiap musholah atau setiap masjid kita datangin langsung pakai sendal. Tapi di tempat luar, di outdoor lah. Kemudian lanjut. Wa an Thauban, dari Thauban radhiyallahu an, qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah SAW ini mengutus sariyah. Sariyah ini adalah pasukan perang yang diutus oleh Rasulullah SAW. Pasukan tentara yang diutus untuk misalkan menyerang kota A, kota B atau datang ke sana saja. Ini sariyah namanya. Yang Rasul tidak ikut. Tapi kalau Rasul ikut namanya ghazwah. Kayak Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud. Nah, itu namanya ghazwah. Tapi kalau sariyah Rasul enggak ikut. Rasul tunjuk nanti panglimanya, siapa fulan A. Kayak kemarin kita pernah ceritakan tentang Amr bin As. Nah, Amr bin As itu adalah ketua sariyahnya. Maka ketika Rasulullah mengutus sariyah tersebut, maka Rasulullah berpesan kepada mereka. Fa'amarahum, maka memerintahkan mereka an yamsahu 'alal asaib, untuk mengusap asaib. Apa asaib? Maka di sana kita lihat yakni al-amaim. Ada perkataan yakni al-amaim. Ini bukan bagian dari hadis. Hadis cuma alal masaib, alal asaib saja. Yakni alal amaim itu bukan bagian dari hadis. Itu tambahan dari seorang rawi. Disebutnya mudraj. Jadi seorang rawi itu menjelaskan bahwa asaib itu adalah amaim. Karena asaib ini agak susah, yang menutup kepala. Apa biar gampang? Amaim. Guys tahu. Sama seperti perkataan Rasulullah SAW ketika menyebutkan awal pertama kali mendapatkan wahyu, maka di sana Aisyah menyebutkan kana yatahannats fi ghari Hira. Yatahannats fi ghari Hira. Maka Rasulullah itu yatahannats,
maka dikatakan ay yata'abbad. Nah, ay yata'abbad bukan perkataan Rasul ataupun perkataan Aisyah. Pas dilihat taunya adalah perkataan Zuhri. Dan begitu sama, yakni al-amaim bukan perkataan Rasulullah SAW ataupun yang lain. Ini perkataan rawi setelah Rasul. Ini ada indikasi perkataannya Sauban, ada indikasi di bawah Sauban. Di bawah Sauban. Apa al-amaim? Imamah. Imamah. Yang kita sudah jelaskan imamah seperti kemarin ya. Imamah ya. Yang dililit ya. Kemarin kita sempat nggak bawa ya selalu. Kemarin katanya ada mau bawa ya, lupa. Ya makanya yang dililit, yang diputer-puter, bukan yang sekedar kayak kerudung saja, bukan. Maka yang pakai kerudung itu dilepas nanti diusap kepalanya. Tapi kalau dia memakai imamah, ya maka itu diusap imamahnya. Dan ini diperbolehkan dan tidak ada waktu. Ini yang rajih. Karena tidak ada satupun hadis yang menyebutkan ada muddah, ada waktu untuk mengusap imamah. Maka kalau kita pakai imamah sarang, misalkan hari ini kita pakai imamah, besok kita lepas, besok lagi kita pakai imamah, atau kita pakai imamah selama 10 hari gak lepas-lepas, tidur pun pakai imamah sekarang. Saking cintanya dengan imamah mungkin. Gak lepas-lepas ya, kayak anak kecil ketika baru pakai jam kan, gak lepas-lepas jam tangannya. Nah maka ya nggak masalah, karena tidak ada batasan yang dibatasi oleh Rasulullah SAW untuk mengusap imamah. Walaupun ada sebagian ulama sedikit, sebagian kecil, masalah satu orang ulama yang anda dapat itu menyebutkan seperti khuf. Tapi pendapat ini nggak kuat. Karena apa? Tidak ada dalil yang menunjangnya. Tidak ada hadis yang menunjang bahwa mengusap imamah ini harus seperti khuf 3 hari 3 malam dan 1 hari 1 malam bagi mukim. Enggak. Tidak ada. Kemudian wat tasakhin, yakni al-khifaf. Perkataannya sahabat itu cuma hanya tasakhin, yakni al-khifaf ini penjelasan dari rawi. Tasakhin ini bagian ataupun jenis dari khuf. Bagian jenis dari khuf. Ketika Rasul menyebutkan at-tasakhin, berarti menunjukkan apa-apa yang dihukumi dengan hukumnya khuf, maka itu ikut hukum khuf. Dia sepatunya bukan sepatu khuf, tapi pakai sepatu bahan misalkan. Tapi sepatu bahan tersebut tebal dan menutup sesuai dengan syaratnya khuf, maka boleh diusap. Dan bahkan dari hadis ini pun para ulama membolehkan mengusap kaos kaki. Kalau kaos kakinya bukan kaos kaki yang kita pakai. Yang kita pakai tipis. Kita pakai jalan keluar pun akan sobek. Tapi kaos kaki yang diperbolehkan adalah kaos kaki yang tebal, yang kalau kita pakai jalan nggak pakai sendal keluar itu tidak sobek. Maka itu kaos kaki yang boleh diusap. Maka syarat yang selanjutnya sebetulnya saya lupa, yang keempat berarti ya dari syarat bolehkannya mengusap khuf adalah tebal. Tebal, nggak boleh tipis, nggak boleh nerawang, nggak boleh kelihatan warna kulit. Maupun khuf kalau tipis kelihatan warna kulit nggak boleh. Maka kaos kaki pun harus tebal. Harus tebal. Tapi ini jarang kita pakai. Yang kita pakai yang tipis-tipis. Walaupun tebal paling cuma segitu, tapi pun kalau kita pakai jalan keluar juga rusak. Maka Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah itu tidak memperbolehkan mengusap kaos kaki kalau kaos kakinya mudah sobek. Kalau mudah sobek. Tapi kalau kaos kakinya itu nggak mudah sobek karena ketebalannya, maka itu boleh. Dan itu dihukumi dengan hukum khuf. Karena di sini Rasul menyebutkan salah satu dari jenis khuf. Salah satu dari jenis khuf yaitu tasakhin. Itu adalah tasakhin. Maka kita kalaupun kita pakai sepatu bot misalnya, ya boleh.
pakai sepatu bot berhari-hari 3 hari misalkan bagi kita musafir, enggak boleh aja. Karena ini menyebutkan salah satu bagian dari khuf. Begitu dakiknya para ulama, begitu memerinci. Kalau nggak ada perkataan ini, mungkin para ulama menyebut berarti harus jenis khuf saja. Harus sejenis khuf saja. Tapi di sini Rasulullah menyebutkan tidak, menambahkan dengan jenis yang lain. Jenis bagian dari jenis khuf. Tasakhin. Kemudian rawahu Ahmad wa Abu Daud wa shahhahul Hakim. Dan diriwayatkan hadis ini dari Imam Ahmad dan Abu Daud dan juga disahihkan oleh Imam Hakim. Dan berkata Imam Hakim, kalau nggak salah, ini adalah syartus syaikhan. Ini seperti syarat dua imam, dua syaikhan, dua syekh. Ketika disebut syaikhan, siapa? Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika disebutkan syaikhan, maka itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini tidak disebutkan secara nampak tentang batasan hari. Cuma diperintahkan bagi syariah, bagi pasukan, usab imamah, usab khuf. Ya kan? Enggak disebutkan batasan harinya. Tidak ada disebutkan batasan harinya. Maka di sana timbullah khilaf dari ulama untuk batasan khuf. Untuk batasan khuf. Ya. Nanti kita akan jelaskan setelah hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya, hadis Ali, hadis yang hadis yang mau belakang ya. Astagfirullah. Hadis yang terakhir. Maka di sini secara hadisnya tidak menyebutkan dikait dengan waktu. Cuma perintah saja begitu. Silakan usab khuf dan usab imamah. Tanpa diberikan waktu oleh Rasulullah SAW. Maka disebutkan oleh para ulama ini mutlak. Ini mutlak. Dan disebutkan oleh para ulama lain bahwa hadis ini walaupun sighahnya sighah mutlak tapi ada muqayyid. Ada muqayyidnya, ada yang mengikatnya. Yang mengikatnya mana? Hadis sebelumnya, hadis Ali dengan hadis Safwan. Hadis Ali dengan hadis Safwan. Walaupun di hadis ini di syariah ini tidak disebutkan waktunya, tapi waktunya pun tetap ada. Sebagaimana hadis Safwan dan hadis Ali yang telah menjelaskan tentang batasan waktu untuk mengusap khuf. Maka hadis ini diqayyid, ada muqayyidnya. Hadis sebelumnya. Walaupun secara zahir hadis ini tidak ada batasan waktunya. Dan juga hadis selanjutnya pun sama. Hadis yang selanjutnya adalah wa an Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anas marfu'an. Apa maksudnya mauquf dan marfu'? Mauquf ini perkataan atau perbuatan sampai ke sahabat saja. Sahabat yang bicara, sahabat yang berbuat. Namanya mauquf. Tidak dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini adalah perkataan nanti setelahnya itu perkataannya Umar saja. Mauquf maksudnya. Umar yang berkata. Umar yang berkata. Tapi kalau marfu'an berarti ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang berkata nanti, perkataan nanti setelah ini adalah perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marfu'an dengan mauqufan. Mauquf berarti sampai sahabat, kalau marfu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan menunjukkan sahih ataupun dhaif ya. Cuma menunjukkan bahwa perkataan ini perkataan siapa? Marfu berarti perkataan Rasul. Mauquf berarti perkataan para sahabat. Untuk sahih dengan dhaifnya itu bab lain. Dilihat dulu dari sanadnya bagaimana. Benar enggak nih sampai Rasul sanadnya sahih? Benar enggak nih sampai Umar sanadnya
sahih. Jangan sampai kita kira oh berarti hadis marfu itu pasti hadis sahih. Tidak. Marfu cuma direntetkan sana sampai Rasul. Itu marfu atau langsung marfu qala apa nih an Anas marfu'an qala Rasulullah. Itu marfu. Bukan berkaitan dengan sahih dan dhaif. Banyak hadis marfu yang sahih dan banyak juga hadis yang marfu dhaif. Dan begitu juga nggak mauquf. Banyak hadis mauquf yang sahih dan banyak hadis mauquf yang dhaif. Karena nggak berkaitan dengan sahih dengan dhaif. Dan dari Anas ini marfu'. Nah, dari hadis Anas ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan hadis Umar diriwayatkan oleh Daruqutni. Bagaimana perkataan Rasulullah SAW, "Idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabah." Maka Rasulullah SAW bersabda, dan ketika kita telah berwudu, idza tawadda'a ahadukum, berwudu, maka di sini kita berwudu dengan sempurna. Ya. Kemudian wala bisa khuffai, kemudian dia pakai kedua sepatunya, dua khufnya. Kemudian fal yamsah alaihima. Maka apa perkataan Rasul? Fal yamsah. Lafaz ini fal yamsah ini adalah lafaz sighatul amr. Kata perintah. Kata perintah berarti menunjukkan wajib sebagaimana Imam Syafi'i menyebutkan. Al-amru yufidul wujub. Perintah itu menunjukkan hal yang wajib hatta yadullu ala ghairi. Sampai ada hal yang lain yang menunjukkan kepada selainnya, selain wajib. Berarti ketika kita membaca hadis ini berhenti, maka berarti mengusap kedua khuf itu wajib. Tapi ada taunya kata yang memalingkan dari wajib. Yaitu perkataan setelahnya wala yakhla'huma insya'a. Dan juga jangan dilarang untuk melepas kedua sepatunya, tapi apa ada kata-kata insya'a kalau dia hendak. Berarti perintah ini bukan wajib. Larangan ini bukan haram. Karena pada asalnya hukum asal yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah, hukum amar asalnya itu wajib, nahi larangan itu haram. Tapi di sini perintah dan larangan bukan menunjukkan kedua itu. Kenapa? Karena ada kata yang memalingkan dari kata itu adalah insya'ah. Berarti tidak wajib dan tidak haram. Maka disebutkan para ulama masyru', disyariatkan. Disyariatkan. Insya'ah kalau dia kehendak, illa min janabah. Illa minal janabah, kecuali dari janabah, hadas besar. Maka apa hadas besar baru dilepas. Dia nggak boleh ngusap khuf. Dan hadis ini pun sama, tidak menyebutkan batasan waktu. Tidak menyebutkan batasan waktu. Tapi hadis ini pun sama, bisa diqayyid, bisa diikat dengan hadisnya Sofwan ibni Asal atau Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan hadis 3 hari 3 malam untuk musafir, 1 hari 1 malam untuk mukim. Berarti hadis ini hadisnya mutlak, tapi bisa dikaitkan. Dikaitkan dengan hadis tadi. Akhrajahu Daruqutni, dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, dan wal Hakim wa sahhahahu, dan disahihkan Imam Hakim. Nah, ketika Imam Hakim mensahihkan, sebuah hadis yang berkata ala syartis syaikhan, misalnya ada syartis Muslim, yang ada syartis Bukhari, maka sebagian ulama menyebutkan kadang harus merujuk kepada Imam Zahabi. Imam Zahabi menepati enggak, menyamai enggak dengan hukumnya Imam Hakim. Ketika menepati sama dengan hukumnya Zahabi, maka hadis tersebut kemungkinan besar sama seperti
Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena Imam Hakim sedikit bermudah untuk mensahihkan hadis di dalam kitab Mustadrak. Karena tujuan Imam Hakim membuat kitab Mustadrak itu mengumpulkan hadis yang sahih. Dikumpulkan dulu sama beliau. Kemudian baru setelah itu dipilah-pilah dulu. Oh, ini hadisnya benar nih. Ya benar nih. Oh, benar nih. Taunya belum selesai, baru 1 jilid, beliau keburu meninggal dunia. Maka belum selesai dipilah-pilih oleh Imam Bukhari, Imam Hakim di hadisnya di dalam Mustadrak. Maka ada hadis yang sahihnya bukan sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Atau bukan sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari, bukan juga sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Dan kemudian hadis yang ke-8 adalah hadis dari Abi Bakrah. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Tadi kita ketemu an Thauban. Thauban dengan Abi Bakrah atau Abu Bakrah ini 2 budak yang dibebasi oleh Rasulullah, yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Thauban menjadi orang yang selalu bersama Rasul setelah dimerdekakan, dan Abu Bakrah pun sama. Walaupun bekas budaknya Rasul yang dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menjadikan derajat 2 orang tersebut rendah. Akhirnya udah namanya budak, walaupun merdeka tetap aja budak ya, enggak. Islam tidak. Ketika dia sudah merdeka, maka dia seperti orang merdeka. Dan dia bisa memiliki kemuliaan kalau dia memiliki kemuliaan dari ilmu. Maka tidak lagi dibawa-bawa tentang masalah budaknya dia dahulu. Seperti Bilal pun sama. Diberikan Abu Bakar, maka bukan jadi Bilal ada tetap statusnya budak dan tidak akan lepas dari status budak. Abu Bakar meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu rakhasa lil musafir 3 ayyam wa layalihinna wa lil muqim yawman wa laylatan. Idza tatahhara falabisa khuffai an yamsaha alaihima. Maka menyebutkan Rasul SAW itu memberikan rukhsah bagi musafir 3 hari 3 malam dan bagi mukim 1 hari 1 malam. Idza tatahhara, kalau dia telah bersuci sebelumnya, sempurna taharahnya, mau taharah besar, taharah sedang ataupun taharah kecil, mau hadas besar, mau hadas besar, hadas besar ataupun hadas kecil, suci semuanya. Kemudian falabisa khuffai, kemudian dia mengusap, dia memakai khuf, maka baru dia anyamsah alaihima, maka dia baru boleh mengusap khufnya. Nah, syaratnya tadi apa? Harus sempurna dulu taharahnya. Dia sudah wudu, taunya di kakinya itu kena najis, pakai aja sepatu langsung, maka nggak boleh mengusap khuf sampai dia bersihkan dulu najisnya. Harus taharah secara sempurna. Dan diriwayatkan dari Imam Daruqutni dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya sebagai penutup di pagi ini, sebelum kita buka tanya jawab. Wa an Ubay ibn Imarah. Ubay ibn Imarah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, ya Rasulullah. Ubay ibn Imarah, bukan Ubay ibn Ka'ab, bukan Ubay ibn Salul, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ubay bin Imarah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amsahu ala khuffai, apakah aku ini boleh mengusap kedua khufku? Bertanya. Maka jawaban Rasulullah, na'am. Qal yauman, 1 hari ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, iya. 2 hari ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawabnya, iya. Kemudian 3 hari ya Rasulullah. Maka jawaban Rasulullah, na'am, iya wa ma syi'ta. 3 hari iya dan terserah engkau. Maka hadis ini disebutkan oleh para ulama adalah hadis yang tidak bisa diqayyid. Hadis yang tidak bisa
ditakyid, tidak bisa dibawa kepada hadisnya Ali bin Abi Thalib dengan hadisnya Sofwan bin Asal. Karena jelas ini bukan hadis mutlak, tapi hadis yang muqayyid. Hadis muqayyid tidak bisa dikaitkan lagi dengan hadis muqayyid lagi. Ini udah muqayyid, udah dikaitkan apa? Wa ma syi'ta. Terserahmu. Mau 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, bebas. Terserah engkau butuhnya berapa? Nggak bisa. Bagaimana kita menjawab? Maka di sana ada beberapa para ulama mengambil sikap, seperti salah satunya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka boleh ditambah dari 3 hari bagi musafir kalau emang itu dibutuhkan. Kalau emang dalam keadaan tersebut butuh, dia taunya di dalam keadaan yang sangat dingin. Kalau dia lepas itu akan kedinginan. Dia usap kakinya, dia cuci kakinya, kemudian pakai lagi sepatu, itu akan kedinginan. Maka itu boleh tambah dari 3 hari. Atau dia lagi perang, taunya perangnya itu berjalan berhari-hari, lebih dari 3 hari, seminggu, 2 bulan, sebulan misalnya. Maka itu pun diperbolehkan. Kalau seandainya ada kebutuhan yang memang mendesak, yang kalau kita pun buka maka ada mudarat bagi kita, maka itu diperbolehkan. Walaupun kalau kita lihat hadis ini adalah hadis yang lemah, karena diriwayatkan akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Abu Daud, wa qala laisa biqawi. Hadis ini tidak sahih, dhaif hadis ini. Tapi kenapa dipakai oleh sebagian para ulama? Untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Kalau seandainya emang sangat membutuhkan, maka silakan. Apalagi terutama ini bagi pasukan-pasukan perang. Kalau bagi kita mungkin musafir ya bisa lepas. Apalagi kita tempat sekarang masuk ke ruangan yang ubin seperti masjid, rumah, itu kita lepas sepatu. Karena itu nggak ada lagi masyarakat yang besar. Tapi ini biasanya untuk bagian pasukan perang. Mereka berperang berhari-hari dan mereka susah, keberatan, berat rasanya untuk melepas. Atau dia lagi di dalam musim yang sangat dingin, yang kalau dia lepas akan mendapat mudarat baginya. Maka boleh di sana ditambah dari 1 hari bagi mukim dan 3 hari bagi musafir. Kalau ada masyakoh yang sangat mendesak. Kalau ada masalah yang sangat mendesak. Tapi hadis ini hadis yang lemah. Hadis yang lemah dan bahkan dilemahkan oleh para ulama seperti Imam Bukhari berkata juga, wa qala Imam Ahmad sendiri berkata juga, rijalul la yu'rafun. Sanadnya, rawinya ini enggak dikenal. Karena ada hadis, ada salah satu orang rawi yang majhul, enggak dikenal siapa dia. Kemudian Daruqutni berkata, hadza isnad la yathbut. Isnad ini kata dari Daruqutni enggak sahih. Enggak sahih. Ibnu Hibban, seorang yang sering dikatakan imam yang sedikit mutasahil di dalam tashih, yang agak sedikit bermudah untuk mensahihkan hadis, beliau berkata, lastu a'tamidu al isnadi khabarihi. Aku ini enggak berpangkuan dengan hadis ini, sanad hadis ini. Kenapa hadis ini lemah? Ya, maka para ulama yang lain juga sama berkata demikian, dan bahkan ada seseorang ulama memasukkan hadis ini dalam kitabnya Al-Abatil. Kitab Al-Abatil ini biasanya hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang mungkar. Nah, yang dimasukkan di situ karena hadis ini lemah. Maka dalam keadaan biasa tidak boleh kita tambah dari bilangan yang ada, dari jumlah hari yang ada. Nggak boleh kita tambah lebih dari 1 hari 1 malam bagi musafir, bagi mukim, dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Ini dasarnya. Nggak boleh tambah. Boleh kalau seandainya dalam keadaan masyaqqah yang sangat berat. Keadaan masyaqqah yang berat untuk kita lepas, maka boleh. Baru boleh kita lanjutkan lebih dari 3 hari. Ataupun boleh kita bagi kita 3 hari kita safar misalkan, 3 hari kita pakai, kemudian selesai 15 sholat, karena hitungan sholat ya,
15 sholat berarti 3 hari 3 malam berarti 15 sholat. Satu hari 1 malam 5 sholat, kali 3 15. Maka setelah 15 maka kita buka, kita wudu lagi, kita masukin lagi. Itu boleh. Dan hitung lagi 3 hari bagi musafir dan 1 hari bagi mukim. Terus sekarang misalkan kita pakai sepatu nih. Kemudian kita baru hadas nanti waktu zuhur misalkan. Waktu zuhur kita sudah mulai mengusap khuf. Maka waktu zuhur sampai subuh 5 hari kan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka setelah subuh taunya kita lepas dan kita wudhu pakai lagi, maka hitung lagi pakaian yang baru, hitungan yang baru. Nah. Yang penting 5 kali sholat bagi bagi mukim dan 15 sholat bagi musafir. Dan hitungannya ingat ketika hadas. Sudah hadas dan waktu sholat masuk pertama, maka itu dihitung sholat yang pertama. Dan dihitung 5 kali bagi mukim dan 15 bagi musafir. Dan tambahan, khuf yang digunakan harus khuf yang tahir. Jadi nggak semua khuf, soalnya khuf yang najis misalkan dari kulit yang nggak bisa disamak, tetap najis. Yang kemarin kita sudah bahas ya. Bagi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, maka selain kulit dari kulit hewan yang dimakan dagingnya, maka najis, maka nggak boleh dipakai. Nggak najis karena nggak bisa disucikan dengan cara sama. Dan pendapat ulama yang lainnya bisa disucikan secara sama. Maka kalau kita berpendapat Imam Ahmad, nggak boleh kita pakai. Nggak boleh kita tiba-tiba pakai kulit apa namanya yang buaya gitu. Nggak, jangan buaya. Buaya ada khilaf para ulama tentang masalah boleh dimakan atau tidak boleh makan. Ada khilaf buaya. Misalkan kulit siba, karena nahar Rasulullah an yajlis fi siba. Ingat hadisnya? Yang dahulu kita bahas masalah samak, dilarang kita untuk duduk di atas kulit siba. Siba ini adalah hewan buas. Dilarang kita duduk di atasnya. Nah, nggak boleh itu berarti. Beruang nggak boleh makan kan? Nah, tapi boleh digunakan untuk buat bejanah yang tidak digunakan dengan yang air, yang kering, itu boleh diberikan rukhsah. Jadi pada dasarnya kita ambil dari kambing, sapi itu lebih banyak, lebih bagus, onta daripada kita ambil dari kulit yang lainnya. Maka kalau bisa dihindari nih kulit dompet dari buaya gitu. Nah, itu kalau bisa dihindari. Karena ada sebagian para ulama pendapat Imam Ahmad bin Hanbal itu nggak memperbolehkan. Maka kalau bisa kita hindari hal tersebut. Jangan bermudah apakah ada yang memperbolehkan gitu. Jangan. Kalau seandainya yang benar itu nanti pendapat Imam Ahmad, maka gimana? Kita berarti selama ini kena najis. Walaupun kita berpendapat misalkan nggak najis. Nah, kita berusaha untuk menghindari hal-hal tersebut. Jangan sampai kita bermudahan akhirnya taunya yang benarnya itu mendapat Imam Ahmad, akhirnya kita kena najis terus nanti. Maka kita hindari. Atau sepatu tersebut terbuat dari kotoran. Nah, kan nggak boleh juga. Ya. Kan cara samak kemarin kita sebutkan, dan atau terbuatnya dari kotoran, maka itu pun tidak bisa digunakan. Dan ditambahkan oleh para ulama, ini bukan hasil curian. Jadi kalau pakai sepatu curian, nyuri di toko, ambil pakai, maka nggak boleh masuk khuf. Kenapa nggak boleh masuk khuf? Karena bagaimana syariat memperbolehkan sebuah ibadah kalau dia membolehkan dengan cara mencuri, dengan cara yang tidak halal. Maka sama juga sebagian para ulama itu nggak memperbolehkan orang qasar dalam safar kalau safarnya maksiat.
Dengan perkataan yang sama, bagaimana syariat ini boleh memberikan keringanan bagi orang pelaku maksiat gini? Sedangkan maksiatnya sudah safarnya sudah jelas di maksiat. Saya mau pergi ke Bandung untuk zina dengan fulanah misalkan. Maka safarnya ke Bandung itu safar maksiat. Maka para ulama bagaimana safar maksiat ini memperbolehkan hukum qasar dan hukum mengusap khuf. Maka para ulama melarang. Kalau mengusap khuf maka boleh tapi hitungannya mukim. Hitungannya mungkin berarti cuma 1 hari 1 malam saja. Tapi kalau qasar, beberapa ulama menyebutkan tidak diperbolehkan bagi dia qasar. Qasar hanya boleh bagi safar yang taat atau safar yang mubah. Kita cuma refreshing apa? Refreshing? Healing bahasa sekarang. Mau healing aja misalkan ya boleh. Sekedar healing, tapi healingnya yang mudah, tapi itu healingnya ke tempat yang begitu juga sama aja ya. Mau healing tapi healingnya ke tempat maksiat, nah sama nggak boleh. Atau tempat itu perjudian gitu. Saya mau healing ya, mau healing apa? Judi di Las Vegas gitu. Enggak. Karena dengan judi saya itu menghilangkan stres saya, enggak. Itu tetap safar maksiat. Kalau saya mau healing, mau naik gunung misalkan, boleh. Gunungnya gunung kubur, healing ke kuburan, masya Allah ini ya, bagus. Menghilangkan pikiran gitu biar nggak stres, untuk mengingat kematian ya, masya Allah. Maka di sini ada 9 hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala di dalam kitabnya Bulughul Maram. Tapi hadis yang menjelaskan tentang mengusap khuf sangat banyak. Dan para ulama menyebutkan sampai derajat mutawatir. Ada yang menyebutkan 40, 50 dan akan 60, 70. Ya, ingat dari awal-awal kita sebutkan tentang beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum mengusap khuf ini adalah masyru'. Masyru', bukan wajib, masyru', disyariatkan ketika kita memakai khuf. Jangan nanti akhirnya kan masyru' khuf, masyru' boleh. Yaudah, saya nggak pakai khuf tapi kaki saya nanti saya cuman usap, nggak mau saya cuci. Maka itu nggak boleh. Nggak boleh diambil cuma sebagian hukum dan ditarik hukum yang lain, nggak boleh. Kan masyru' khuf itu mengusap. Maka saya mau nggak mencuci kaki tapi saya usap kaki, maka tidak boleh. Maka ketika dia mengusap kaki tidak sah. Karena mengusap kaki tidak mewakilkan ghusl. Mas tidak mewakilkan ghusl. Ya. Yang warna wudu ingat, mas tidak mewakilkan ghusl. Diperintahkan ghusl, maka harus ghusl. Nggak boleh mas. Diperintahkan cuci, maka dicuci. Nggak boleh kita usap. Ya. Maka bagaimana dengan kejadian misalkan tangan kita patah akhirnya dipakai gips. Ini pas pembahasan juga hal ini ya. Maka bagi dia mengusap bagian gips dan sisanya dicuci. Dia pakai gips misalkan. Misalkan pakai gips di sini, ya di tangan sini. Kemudian bagian sini enggak, maka yang di sini diusap, yang bagian sini dicuci. Karena apa? Ini tidak bisa diwakili dengan mengusap. Karena ini wajib dicuci. Di tangan sampai siku. Kalau bagian gipsnya atau penutupnya itu tidak menutup semuanya, maka enggak boleh bagi kita mengusap semuanya. Karena apa? Mengusap tidak mewakili puasa. Dan ketika di gips diperhatikan, di sini ada 2 pendapat ya para ulama. Pendapat ulama Hanabilah dengan pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah lebih berat, lebih keras. Kan mereka ketika luka, kita misalkan di sini patah atau apa hal yang lain, terkena najis,
Maka bagi ulama Syafi'iyah tidak boleh langsung dipakai, wajib dibersihkan najisnya. Sama, Hanabiliyah sama. Tapi yang berbeda hukum setelahnya. Kalau sudah terjadi, udah digips taunya dan nggak bisa dibuka. Kalau dibuka malah makin membahayakan karena ada jendang waktunya. Tapi kalau dibuka misalkan meletak langsung lebih parah. Maka di ulama Hanabiliyah boleh, tapi dengan cara tayamum. Karena tayamum ini bisa menghilangkan dua, najis dengan hadas. Maka ditayamum. Baru kemudian wudu. Tapi ulama Syafi'i tidak, harus buka. Kenapa? Najis. Karena ada najis. Maka perhatikan ketika kita habis jatuh. Kita kadang sering langsung ambil perban, tret. Bersihkan dulu. Bersihkan dulu kemudian diperban. Bersihkan dulu baru digips. Kecuali tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan maka kita bertayamum untuk lebih selamat. Karena kalau bagi manusia, kalau seandainya emang nggak bisa dibuka, silakan nggak bagi, tapi nanti dikodok ulang sholatnya. Nah, dikodok ulang sholatnya. Kenapa? Karena dia sholat di atas najis. Karena sholat di atas najis. Sedangkan kita tahu syarat sah sholat, yang insya Allah nanti kita akan jelaskan beberapa pertemuan yang akan datang. Ada salah satunya adalah bebas dari najis. Dan dia selalu membawa najis. Ya. Maka kalau seandainya sudah terganjur, misalkan sudah di, maka ditayamum. Dan yang kedua, tidak boleh melebihi batasnya. Kalau cuma luka di sini, taunya bisa diperintahkan dokter cuma segini, nggak boleh kita tanggung. Dok, tambahin lagi 5 cm, nggak boleh. 5 cm tersebut harus dipatahkan, itu dihancurkan. Karena wajib bagi dia cuci. Nggak boleh tambah-tambahin nanti. Jadi boleh digips yang bagian yang saja. Kalau bukan bagian anggota wudhu maka lebih mudah. Kan di sini misalkan lebih mudah karena nggak berkaitan dengan wudhu, tapi berkaitan dengan mandi, jangan sampai junub aja gitu. Jadi bilang sama istri, puasa dulu kita. Puasa dulu kita. Gitu. Taunya nggak kuat ya, silakan mandi, tapi berarti bagian sini nanti diusap. Bagian gipsnya boleh diusap, kemudian sisanya dicuci, dialirkan air. Cuci ghusl itu maksudnya adalah mengalirkan air ke bagian anggotanya. Kalau wudu berarti anggota wudu, kalau mandi berarti anggota badan. Ingat ya. Beda dengan masah. Masah itu cuma sekedar mengambil air kemudian diusap. Tidak mengalirkan, cuma membasahi saja. Beda antara kedua tersebut. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah. Ya, maka boleh, tapi dia wajib wudu lagi. Karena wudunya batal. Enggak bisa. Karena ketika melepas khuf, tadi kita bilang ini termasuk pembatal. Pembatal khuf ada 3. Bilang melepasnya, kemudian yang kedua habis waktunya, kemudian yang ketiga junub ataupun hadas besar. 3 ini pembatal khuf. Kalau sudah batal maka wudunya juga otomatis batal.
maka cari tempat yang lebih baik. Kamar mandi aja, masuk kamar mandi, nggak usah ke wastafel. Tapi kamar mandi di luar nggak ada. Ah? Oh. Toilet. So, ini emang kurangnya kita kadang itu kurang memperhatikan tempat untuk ibadah ya. Di gedung-gedung kita ini. Ada tempat wudhunya sendiri. Ada sebelum sholat itu ada tempat wudhu kan. Seperti itu. Berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Kecuali kita pakai lagi sholatnya pakai khuf juga, baru boleh. Tapi kalau kita lepas nggak. Jadi kalau di Eropa emang kadang susah ya. Bahkan bukan sekedar wudhu aja, buat buang air aja susah kita. Karena nggak ada air, dia pakai tisu. Dia itu mengamalkan hadis istijmar ya. Istijmar ya. Itu dia mengusap dengan benda yang kasar ya. Istijmar kita sudah bahas belum? Udah ya? Istijmar. Ada lagi pertanyaan yang lain? Yarhamukum. Ya. Untuk seratan safar sama dengan aturan Indonesia, misalkan jarak. Jadi kaitannya dengan Oh iya. itu jarak sama dengan aturan yang umum safar. Sama yang kedua, misalkan ada profesi di mana dia nggak bisa buka sepatu dalam jam kerjanya gitu. Katakanlah jam 8 atau jam 4 ada sholat asar apa ada sholat zuhur sama sholat asar. Ketika pergi dia wudhu kan dengan sepatu dan memang berniat untuk mengusap wudhu. Tapi ketika memang peraturan nggak bisa lepas sepatu karena dia ketika batal atau hadas itu hubungannya dengan ini. Tapi sholat pakai khuf. Iya, yang awalnya. Yang pertama itu berkaitan apakah safar di sini dengan sama dengan safar yang lain? Jawabannya sama. Maka pentingnya kita ini belajar fikih secara utuh. Karena apa? Berkaitan satu hukum dengan hukum yang lainnya. Hukum safar berkaitan dengan jamaah, sholat berjamaah. Hukum safar berkaitan dengan sholat. Hukum safar juga berkaitan dengan khuf. Maka sama. Kalau sudah dikatakan itu safar, maka itu sudah safar, maka dibolehkan usah khuf, qasar, jama'. Tapi kalau belum. Nah, maka kita teliti lagi, kapan orang itu disebut safar? Maka sebagian ulama menyebutkan ada menggunakan dengan satuan kilometer, yaitu 80 sekian kilometer. Ini juga yang difatwakan oleh para ulama kita di kontemporer, ulama-ulama sekarang, mu'asirin. Itu sekitar 80 kilometer lebih. Maka itu sudah dikatakan safar. Dengan hadis 5 farsakh. Karena Rasulullah itu menjamak atau mengqasar 5 farsakh. Maka hitungan mereka 5 farsakh itu sama dengan 80, lupa 80,3 atau 83 atau 88 berapa gitu. Itu mu'asirin. Tapi kalau mutaqaddimin enggak 80 tapi 100-an. 130-an. Karena perbedaan hitungan titiknya, jaraknya. Nah, ada juga para ulama menyebutkan tidak dengan patokan kilometer atau dengan patokan mil, tapi dengan patokan urf. Kapan itu sudah dikatakan safar, maka sudah boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Tapi ini perlu diperhatikan juga 3 hari 3 malam kalau seandainya perjalanannya 3 hari 3 malam. Di jalan sekarang pagi, taunya nyampe asar, maka dihitungnya mukim, nggak dihitungnya musafir. Seperti 1 hari 1 malam saja. Kita safar ke Bekasi, ke Bandung, misalnya. Bandung 100 kilo lebih ya. Bandung safar. Taunya cuma 4 jam. Ya maka hitungannya 1 hari 1 malam.
Ya, enggak 3 hari 3 malam, tapi dia dihukumi seperti mukim karena dia sudah sampai ke tempatnya. Begitu juga kalau seandainya kita niat safar, udah safar, balik lagi. Misalkan kita dikabarkan keluarga kita ada yang sakit misalnya, kita pulang lagi. Maka kita tetap dihitungnya mukim. Maka disebut para ulama, dia niat safar kemudian dia mukim akhirnya, maka dia mukim. Dia niatnya mukim, kemudian dia safar, disebut para ulama pun sama, itu hitungannya mukim. Dia ketika makai mukim ya, itu hari itu malam. Kemudian jam 12 kabarin keluarganya ada yang jatuh sakit, misalkan di Tasik, dia safar, maka hitungannya mukim karena dia awal makai niatnya mukim. Kalau dia mau ganti silakan lepas dulu, kemudian pakai lagi, lepas dengan wudu lagi kalau seandainya dia batal, pakai lagi baru niatkan untuk safar. Tapi itu pun sama, kalau sudah sampai hitungan jadi nanti ke mukim. Sampai tujuan kita ya, karena kita berhenti di sana menginap beberapa hari di sana, maka hitungnya ke mukim. Kecuali kita traveling nyampe misalkan ke Turki, misalnya kita jalan ke Turki, paling cuma perjalanan berapa jam saja kan, nggak 1 hari full kan. Nah, maka sampai di Turki nggak hitungannya 1 hari saja, tapi hitungannya 3 hari karena kita belum menetapi daerah tersebut. Memang kita cuma pengen jalan-jalan kan, pengen jalan. Kalau kita datang ke sana pasti kan pengen ke rumah gitu. Dan pun safar dibatasi, ketika kita safar sebagian ulama membatasi cuma 3 hari 4 malam atau 3 hari 3 malam. Berarti cuma hanya sekitar maksimal disebutkan para ulama 20 sholat. Lebih dari 20 sholat maka nggak boleh di jamak. Nggak boleh di jamak karena dia disebut orang mukim. Penting kita tahu musafir, mukim, mustautin. Beda. Musafir yang safar, mukim yang sudah menempati tempat tersebut tapi nggak niat untuk bertinggal di sana. Itu namanya mukim. Dan mustautin orang situ. Mustautin orang situ. Misalnya kita orang Citra, tinggal di Citra, hidup di Citra, besar di Citra, udah kita di Citra makanya. Maka kita mustautin. Nah, maka mustautin ikut hukumnya mukim. Ikut hukumnya orang yang mukim. Nanti kita akan bahas tentang masalah mustautin, mukim dan juga musafir di bab sholat saja. Lebih perincinya. Karena ada beberapa hukum yang sedikit khusus di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita pakai kerja di tempat kerja kita diharuskan pakai sepatu, nggak boleh lepas. Sholat pun pakai sepatu. Maka hal tersebut, alhamdulillah, kita bisa menunjukkan syiar kita, menunjukkan syariat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau seandainya kita kena hadas, asalkan bukan hadas besar, maka nggak lepas. Kalau kita cuma pipis, buang air besar, ataupun tertidur, maka itu cuma hadas kecil. Maka kita tetap mengusap khuf. Bagaimana hadis tadi? Walakin bil ghaitin wa naumin wa baulin wa naumin. Tapi kecuali yang tidak dilepas dengan BAB, BAK ataupun tidur. Maka hadas kecil tidak membatalkan kita diperbolehkannya mengusap khuf. Maka boleh. Sampai jam 4, kemudian setelah jam 4 pulang rumah lepas. Enggak masalah. Mau kerja lagi, pakai lagi, ingat ikutin lagi, niatkan lagi untuk masuk khuf seorang mukim. Maka boleh. Setiap hari begitu boleh. Pakai jam 7, lepas jam 5 misalkan, karena pulang sampai rumah jam 5. Nanti pakai lagi jam 7, buka lagi jam 5, pakai lagi jam 7 sampai jam 5 setiap hari. Senin sampai Jumat misalkan, maka itu boleh. Masuk khuf tidak ada batasan untuk harinya. Soalnya harinya, kalau sudah pakai sekarang, maka tunggu dulu beberapa hari baru boleh pakai, enggak. Itu hanya haid. Haid ada batasan, ketika sudah haid sekarang, maka enggak mungkin haid lagi kecuali sudah beberapa hari. Nanti kita akan bahas di bab haid. Tapi untuk khuf tidak. Lepas sekarang, pakai lagi setelah itu boleh.
Maka kalau kerja kita begitu rutin nggak masalah. Itu khuf. Ada lagi yang tanyakan? Jadi kalau sama sekali nggak bisa dibuka, kena ada Ustaz, berarti jatuhnya sholat jamaah Ustaz. Kalau hukumnya mungkin. Dia pakai sepatu, kemudian hadas besar. Enggak, kalau hadas besar kan wajib mandi. Maksudnya, itu gimana tuh kalau posisi itu Ustaz? Jadi persiapannya mungkin berniat sholat jamaah kali ya Ustaz? Sholat jamaah enggak? Maksudnya gimana tuh solusinya? Ya solusi mandi. Nah, nggak bisa sama sekali kemana-mana tuh. Seandainya yang ada suatu proyek gitu ya, dia harus stay di suatu lokasi yang memang nggak bisa bersesuatu, nggak bisa kemana-mana. Di sholat pun di situ. Oh, dia kerjaan di. Berarti kalau sebentar sebelumnya, dia stay di situ. Berarti wudhunya gimana? Kan yang bukti itu Ustaz, yang sebelum pakai rok itu. Oh, ditahan di wudhunya sampai jam 4. Misalkan ya ada Oh, gitu. ya APD gitu ya, ada APD kan yang Oh, ya. perawat itu kan pakai APD langsung dokter yang operasi lah misalkan. Ini kan memang kasusnya lama gitu. Kalau dokter lagi operasi taunya sampai lewat waktu sholat nggak masalah. Ya nanti, berarti dia mandi setelah selesai operasi itu. Apa? Karena dia ada uzur. Karena dia nggak mungkin meninggalkan lagi operasi lagi black set. Allahu Akbar, sebentar ya, sholat dulu gitu. Mati orang itu nanti. Enggak, tapi kita selesaikan itu, walaupun waktu sholat kita tertinggal. Ini bagi dokter. Lagi operasi kepala, biasanya kan lama itu ya. Butuh detail pelan-pelan. Walaupun sholatnya selesai dari misalkan waktu operasi jam 11 selesai itu jam 9 malam, maka tinggalkan waktu sholat zuhur, asar, maghrib dengan isya. Nanti baru diqadha setelah selesai. Karena apa? Ketika dia tinggalkan, ini mudarat besar bagi pasien. Karena lagi operasi, kecuali bedanya cuman lagi yang bisa datang dong tuh namanya konsultasi saja, datang cuma sakit begini bisa ditunda, maka sholat dulu kita. Tapi kalau lagi operasi, maka itu bolehkan untuk meninggalkan sholat khusus buat operasi. Maka kalau seandainya yang semisal dengan itu, maka seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah itu memperbolehkan bagi orang yang sedang masak roti, karena masak roti itu ada takaran waktunya, taunya nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal hancur rotinya, maka diperbolehkan untuk meninggalkan dulu. Tapi kalau kerja di sana nahan, dia diem di tempatnya, kasihan juga ya. Kalau bisa kayak gitu ya cari kerjaan yang lain. Solusinya untuk cari kerjaan yang lain, karena itu akan menyiksa dirinya juga itu. Ya apa? Oh iya, masya Allah, syukran barakallah itu diingatkan. Mas itu 1 kali. Mas setiap yang katanya mas itu ada 1 kali. Dan tidak ada perintah dalam hadis satupun di dalam masalah khuf menyebutkan 3 kali. Maka kembali ke hukum yang asal itu ada 1 kali. Dan bahkan para sahabat melihatnya juga nggak menyebutkan mas wa masaha, cuman wa yamsah alaihima wa masaha, cuma menyebutkan gitu dong. Dan bahkan yang dilihat oleh para sahabat, sebagian Rasulullah SAW itu mengambil kedua tangannya dan mengusap khufnya begitu. Ya, dari ujung kaki ujung jari kemudian diangkat ke atas. Sekali, kemudian tidak ditambah. Maka mengusap khuf hanya 1 kali saja. Tidak ditambah kedua ataupun ketiga. Ini khusus buat masih. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas nawaqidul wudu, pembatal wudu. Kemudian setelah pembatal wudu kita praktek wudu. Insyaallah begitu ya? Kemarin kan ya? Nawaqidul wudu lumayan banyak juga. Ada
ada 18 hadis. Nanti kita akan bahas nawaqidul wudu yang disepakati oleh para ulama dan nawaqidul wudu yang tidak disepakati oleh para ulama. Mungkin ini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.